Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Jejak Papua Sepekan, edisi 1, tanggal 26 Mei sampai 2 Juni tahun 2024. Jejak Papua Sepekan adalah rangkuman peristiwa yang memiliki dampak kepada masyarakat Papua dan masyarakat luas, dan telah dipublikasikan melalui berbagai media massa online selama 1 minggu di belakang. Program ini disajikan sebagai informasi, pengawasan atas kekuasaan, edukasi, dan pencerahan, pengingat akan bahaya, serta penuntun pengambilan keputusan dan kebijakan menuju tanah Papua lebih baik di masa depan. Sahabat, kita mulai dengan peristiwa politik, hukum, dan keamanan di tanah Papua. 4 kapal perang KRI yang tergabung dalam operasi Trisila Komando Armada 3 TNI Angkatan Laut 2024 sandar di Fak-Fak, Papua Barat, dan langsung menggelar ofensif kapal markas KRI Teluk Bondama 527 dan melakukan bakti sosial. Kepala Dinas Penerangan Komando Armada 3 TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Erdoni Kundrat seperti dirilis antara edisi 26 Mei 2024 menjelaskan 4 kapal perang dari Komando Armada 3 TNI Angkatan Laut adalah KRI Teluk Bondama 527, KRI Panah 626, KRI Dorang 874, dan KRI Layar 854 telah tiba di Fak-Fak Jumat 24 Mei setelah berlayar dari Tual, Maluku. Di Fak-Fak, Satuan Operasi Trisila Komando Armada 3 yang dipimpin oleh Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Wawan Trisatya Atmaja sandar selama beberapa hari. Sahabat, dalam operasi itu ada 6 kapal perang yang terlibat. Ada juga kendaraan tempur pendaratan amfibi BTR 50 PM dan tank PT-76 Marinir dari pasukan Marinir 3. Kemudian alutsista lain adalah pesawat CN-235 dan helikopter TNI Angkatan Laut Panther AS-565 MBA dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Sementara itu, pasukan yang terlibat dalam Satgas Operasi Trisila 24 ada sebanyak 200 prajurit, mencakup pengawak kapal perang, pasukan Marinir 3 Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan Satuan Komando Pasukan Katak Koarmada 3, juga prajurit TNI Angkatan Laut lain yang berdinas di pangkalan utama TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Koarmada 3. Kita beralih ke peristiwa lain di tema yang sama. Sahabat, keberadaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, di tanah Papua disebut-sebut masih menjadi ancaman pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024 di tanah Papua. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Jayanto di Kota Jayapura, Kamis 30 Mei 2024, seperti dikutip Jubi ID edisi 31 Mei 2024. Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua, Polda Papua terus meningkatkan kegiatan patroli demi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pentahapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Papua dan 3 daerah otonomi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, mengungkapkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi politik, khususnya dalam memasuki pentahapan Pilkada Serentak tahun 2024. Sahabat, dari sini kita beralih ke peristiwa penutupan rumah sakit daerah Kabupaten Paniai. Tanggal 29 Mei 2024, BBC Indonesia merilis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah kembali dibuka setelah ditutup selama 2 hari. Sebelumnya, tuduhan berbeda saling dilemparkan oleh TNI Polri dan TPNPB OPM terkait penutupan rumah sakit ini.
Aparat keamanan membuat klaim seorang warga sipil kehilangan nyawa karena ditembak TPNPB dalam kontak senjata. Pada saat yang sama, anggota TPNPB OPM bernama Detius Gogoya tewas di tangan aparat keamanan, meski sempat dilarikan ke RSUD Paniai. TNI beralasan menempati RSUD untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan juga mengantisipasi informasi pembakaran RSUD oleh TPNPB OPM. Juru bicara manajemen Markas Pusat Komando TPNPB OPM sebisa menyangkah tuduhan institusi militer dan kepolisian tersebut. Dia menyebut tuduhan bahwa TPNPB OPM akan membakar RSUD Paniai adalah tidak benar. Sebaliknya, kata Sebi, pihak aparat keamananlah yang telah melanggar hukum humaniter internasional dalam pengambil alihan rumah sakit tersebut. Ketua OPM, Jepri Pagawak Bomanak menuding TNI Polri telah melanggar hukum WHO internasional yang berlaku secara universal di PBB, hukum perang internasional, dan hukum Tuhan yang berlaku di atas tanah Papua. Berkenaan dengan penutupan RSUD tersebut, Dr. Agus, pimpinan RSUD Paniai, menyebut keberadaan tentara di tempat kerjanya merupakan instruksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perlu Anda ketahui, pada Selasa 29 Mei 2024, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah telah dibuka kembali dan aparat keamanan telah dipindahkan di luar RSUD Kabupaten Paniai. Sahabat, eskalasi kontak tembak di Kabupaten Paniai meningkat sejak TPNPB OPM menembak Komandan Koramil Aradide, Letnan 2 Octavianus Sagalre awal April lalu. Dia tewas dalam serangan mendadak oleh TPNPB OPM di Jalan Trans Paniai, Intan Jaya. Kita beralih ke berita lainnya. Sahabat, berita lain dalam topik yang sama adalah jeratan pasal makar di Papua. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP, Latifah Anun Siregar, mengatakan pasal makar seringkali digunakan negara sebagai strategi untuk membungkam kebebasan berekspresi di tanah Papua. Kata dia, pasal makar bisa dikenakan kepada pemuda, mahasiswa, masyarakat sipil, aktivis sipil politik di tanah Papua, termasuk kelompok adat yang menyuarakan hak dan kepentingan mereka. Dikutip Jubi 31 Mei 2024, sebelum dijerat, pasal makar biasanya didahului oleh penangkapan dan penahanan yang seringkali diskriminatif terhadap orang-orang tersebut. Siregar mengatakan negara cenderung mengabaikan aturan hukum yang ada, misalnya ketika melakukan penangkapan atau penahanan oleh aparat keamanan tidak pernah menunjukkan surat perintah terlebih dahulu sebelum penangkapan atau penahanan itu. Pernyataan itu disampaikan Ainun pada kegiatan FGD yang diselenggarakan ALDP berkenaan dengan pemaparan hasil penelitian mereka yang ditulis sebagai laporan terkait makar dan tapol di tanah Papua. FGD tersebut melibatkan aktivis pembelahan serta pengacara-pengacara hukum di sebuah hotel di distrik Abepura, Kota Jayapura. Kita beralih ke berita rasisme. Dikutip Jubi edisi 30 Mei 2024, warga Papua kembali mendapat perlakuan rasisme. Kali ini perlakuan itu menimpa para mahasiswa dari Kabupaten Lanijaya yang mengontrak di perumahan Taman Kota, Jakarta Barat. Poster bertuliskan, "Woi, jangan buang sampah di sini, monyet," terpampang di halaman rumah kontrakan kami, kata Yoman dikutip media itu. Yoman memastikan tudingan bernada rasis itu juga salah alamat. Para penghuni kontrakan tidak pernah membuang sampah sembarangan. Mereka juga tidak pernah melakukan kekerasan dan keributan di kompleks perumahan tersebut. Sahabat, atas kejadian ini, Ketua RT 007 RW 05 Perumahan Taman Kota, Chandra Wijaya, mengatakan mereka telah melaporkan kejadian itu kepada aparat keamanan setempat. Kini pelakunya telah ditangkap dan telah membuat surat pernyataan permintaan maaf dalam surat bermeterai 10.000. Kita beralih ke berita pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru. Sahabat, Panglima Komando Daerah Perang 3, Dugama, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Egyanus Gogoya, nampaknya masih berada di atas angin. Pasalnya, pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Martens, masih tetap dalam genggaman Egyanus dan kawan-kawannya.
Upaya pendekatan yang dilakukan selama 15 bulan belum juga membawa hasil yang positif. Pendekatan dialog dengan berbagai tokoh agama, pemerintah, sampai pada kelompok-kelompok yang berseberangan masih menemui jalan buntu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Jayanto dikutip Jendral Wasil Pos edisi 31 Mei 2024 mengaku pihaknya hingga kini terus berupaya untuk bisa membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Ia mengatakan dalam pembebasan pilot, pihaknya masih menginginkan pendekatan lunak supaya mereka bisa membebaskan pilot. Hadi mengaku sampai hari ini pihaknya terus melakukan dialog untuk bisa mewadahi apa yang menjadi keinginan supaya pilot tersebut bisa dilepaskan. Penyanderaan pilot sudah lebih dari 1 tahun dan Hadi mengaku kendalanya harus dilakukan pendekatan. Sahabat, kita beralih ke peristiwa pidana korupsi. Dikutip Jubi ID edisi 30 Mei 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menjebloskan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, ke Lapas Makassar, Sulawesi Selatan bersama 3 orang lainnya, yaitu Toto Soeharto, Arif Yaya, Gustav Urbanus, dan Budianto Wijaya. Sahabat, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan jaksa eksekutor menjebloskan Bupati Omaleng di Lembaga Pemasyarakatan Makassar pada Rabu 29 Mei 2024. Selanjutnya, Omaleng akan menjalani masa tahanan selama 2 tahun. Dikabarkan yang bersangkutan telah melunasi denda dan KPK segera menyetorkan ke kas negara. Omaleng merupakan terpidana korupsi pembangunan gereja Gimi di Mimika yang dinilai merugikan negara sebesar 14,2 miliar. Digabarkan di media itu, Omaleng intervensi proyek tersebut dengan menentukan sendiri pemenang tender. Sebelumnya, kasus yang menjerat Omaleng pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar dan majelis hakim memvonis bebas Omaleng pada 17 Juli 2023 setelah dinyatakan tidak bersalah. Omaleng pun kembali menjabat sebagai Bupati Mimika sejak 4 September 2023 lalu. Namun, KPK kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 10 Agustus 2023. Tim jaksa KPK dalam memori kasasi mereka berargumen Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak membacakan dan menguraikan pertimbangan hukum yang berisi alasan dan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pokok putusan tersebut. Sahabat, kini Eltinus resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Mimika. Kita beralih ke topik bencana alam dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Medcom ID 28 Mei 2024 merilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan 4 orang korban meninggal dunia dalam bencana tanah longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Minggu 26 Mei 2024. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, 1 korban yang selamat saat ini sudah dalam perawatan di Rumah Sakit Warmare. Sementara itu, 6 rumah warga dilaporkan rusak dihantam longsor tersebut. Sahabat, perlu Anda ketahui, dilansir Kompas terdapat beberapa penyebab tanah longsor, antara lain karena erosi, lereng, gempa, gunung berapi, berat yang berlebihan, dan aktivitas manusia seperti pertanian, konstruksi, penebangan pohon, penggalian, dan kebocoran air. Oleh karena itu, BNPB menghimbau bila terjadi hujan lebat hingga jarak pandang berkurang dari 100 meter dan durasi 3 jam lebih, maka masyarakat diharapkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, khususnya bagi yang tinggal di daerah lereng, tebing, maupun bantaran sungai. Sahabat, sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap cuaca ekstrim masih berpotensi melanda sejumlah wilayah di Indonesia saat periode peralihan musim menuju kemarau. BMKG dalam prospek cuaca mingguan periode 31 Mei hingga 6 Juni mengeluarkan peringatan waspada potensi hujan sedang lebat di sebagian wilayah pada musim kemarau. Sebagaimana ditulis CNN Indonesia, aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial diperkirakan aktif di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat dalam sepekan ke depan.
Sementara aktivitas gelombang atmosfer Kelvin diperkirakan aktif sebagian Pulau Papua dalam sepekan ke depan. Kemudian daerah perlambatan kecepatan angin terpantau memanjang di Papua Pegunungan. Kemudian labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan, serta di Papua Pegunungan. Berdasarkan sejumlah hal tersebut, BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim dapat terjadi di Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kategori siaga terdapat di wilayah Papua Barat dan Papua. Sahabat, berita lain di topik ini adalah sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia 2 Juni 2024 adalah sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi bakal memasuki musim kemarau pada 10 hari pertama bulan Juni. Prediksi musim kemarau 2024 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada 699 wilayah zona musim di Indonesia menunjukkan sebagian besar wilayah diprediksi mengalami awal musim kemarau pada tahun 2024 pada Mei hingga Agustus. Diprediksi musim kemarau di tanah Papua akan terjadi di sebagian Papua dan Papua Selatan. Berita lain dalam topik ini adalah pemerintah terbitkan 6 izin kapal ikan di Papua. Sahabat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua pada 2024 telah menerbitkan 6 izin operasi kapal ikan kapasitas 14 GT hingga 30 GT untuk beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Iman Juniawal, dirilis Cendrawasih Pos edisi 28 Mei 2024 mengatakan, untuk jenis kapal ikan di atas 30 GT, maka untuk perizinan operasional kapal dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menjelaskan pelabuhan pendaratan ikan di tanah Papua yang ditetapkan KKP adalah Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, dan Pelabuhan Perikanan Biak. Menurutnya, ikan tuna segar diekspor ke Narita, Jepang, dan tuna beku dikirim ke Surabaya, Jawa Timur dengan kapal barang dari Pelabuhan Biak. Sahabat, perlu Anda ketahui potensi ikan tuna di perairan Teluk Cendrawasih Biak mencapai sebanyak 1,1 juta per tahun. Sahabat, peristiwa lain di tema ini adalah pemerintah Indonesia membuka proyek strategis nasional perkebunan tebu 2 juta hektar di Kabupaten Merauke. Berkenaan hal ini, seperti dikutip Jubi 30 Mei 2024, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Dr. Julius Ari Molet, menilai proyek ini dapat meningkatkan ketahanan pangan, swasembada gula, dan bioetanol. Akan tetapi, kata dia, proyek tebu ini harus dengan kajian, pengawasan, dan pelibatan masyarakat adat setempat. Profesor Julius mengatakan Merauke dari zaman Belanda memang sudah disetting atau diatur untuk pengembangan pertanian. Salah satu pertimbangannya adalah cuaca di Merauke cukup baik untuk pertanian. Kehadiran transmigrasi, kata Julius, membuat beberapa kawasan di Papua dan secara khusus di Kabupaten Merauke sebagai penyangga pangan. Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi ingin menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kawasan ketahanan pangan di Indonesia Timur. Peristiwa berikut di tema ini adalah suku Ayu dan Moi menggelar aksi di halaman Mahkamah Agung pada 27 Mei 2024. Diberitakan berbagai media dan Greenpeace ORG 27 Mei 2024, mereka mendesak Mahkamah Agung mencabut izin 2 perusahaan sawit yang akan beroperasi di Bovendigul, Provinsi Papua Selatan, dan Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Suku Ayu dan Moi mengenakan busana khas suku masing-masing. Mereka menggelar doa dan ritual adat di depan kantor lembaga peradilan tertinggi itu. Diiringi solidaritas mahasiswa Papua dan sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia. Lewat aksi damai ini, masyarakat adat suku Ayu dan suku Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka.
Kita beralih ke tema berikut. Sahabat, Asosiasi Futsal Papua atau AFP menetapkan Cendrawasih Cup sebagai turnamen tahunan. Penetapan itu akan mempermudah AFP dalam menyeleksi pemain untuk Pekan Olahraga Nasional ataupun mendatang. Ketua AFP, Daud Arim, dikutip Jubi 31 Mei 2024 mengatakan, turnamen futsal Cendrawasih Cup akan dilaksanakan setiap tahun di kota Jayapura. Dia berharap makin banyak tim dari tanah Papua berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya. Berita lain adalah Jubi edisi 27 Mei 2024 menulis Papua gagal menambah 2 jatah di kompetisi Liga 2 musim depan. Usai 2 wakil mereka tersingkir di Liga 3 Nasional. Wanal Brother FC dari Mimika dan Persipani dari Paniai tumbang di babak 16 besar. Walau sebelumnya mereka tampil impresif dan sempat tak terkalahkan di babak 80 besar dan 32 besar. Meski gagal mewujudkan impian, manajemen Wanal Brother dan Persipani Paniai tetap memberikan apresiasi atas perjuangan para pemainnya. Dan mereka mengatakan selanjutnya mereka akan melakukan evaluasi serta berbenah diri agar bisa meraih hasil lebih baik di masa depan. Sahabat, grup seni musik Agateri tampilkan cita rasa musik khas Wonti, Kabupaten Waropen ke panggung internasional di 5 lokasi berbeda di Belanda pada 25 April sampai 8 Mei 2024 lalu. Adalah Simpson Nusi, seniman lokal Papua asal Kabupaten Waropen yang mendirikan grup seni musik dan tari bernama Agateri yang mengangkat budaya tari-tarian dan nyanyian tradisional Waropen, Provinsi Papua di tingkat lokal hingga ke internasional. Simpson Nusi mengatakan setelah Agateri meraih juara 1 dalam perlombaan folk song di Universitas Cendrawasih, selepas itulah grup Agateri diundang untuk tampil dalam pagelaran budaya di 5 lokasi di negeri kincir angin atau Belanda. Seluruh kegiatan tur budaya grup Agateri di 5 lokasi di Belanda itu dibiayai atau disponsori oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Pemerintah Provinsi Papua, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Sahabat, peristiwa lain adalah Virginia Martina Angela Sereng dinobatkan sebagai Miss Persahabatan dalam ajang kontestasi Miss Indonesia tahun 2024 mewakili Provinsi Papua Pegunungan. Dilansir suarasika.com edisi 30 Mei 2024, Virginia adalah anak dari Yohanes Pascalis asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, yang datang sebagai transmigrasi pada tahun 1986 di Kabupaten Kerom. Kemudian ibunya bernama Tresia Silaningsi, seorang ASN yang saat ini bertugas sebagai guru agama Katolik SMP Negeri 1 Arso Kota di Kabupaten Kerom. Tampilnya Virginia dalam ajang Miss Indonesia 2024 merupakan sejarah baru bagi Provinsi Papua Pegunungan. Virginia mengatakan pihaknya berniat menginspirasi sebanyak mungkin generasi muda tanah Papua untuk terus berprestasi di segala bidang. Sahabat, itulah rangkuman peristiwa Jejak Papua Sipkan 26 Mei hingga 2 Juni tahun 2024. Peristiwa-peristiwa besar dan penting di pekan ini yang belum sempat kami rangkum dapat Anda tuliskan dalam kolom komentar video ini. Dan jangan lupa mendukung program ini dengan memberikan komentar, like, subscribe, dan share atau membagikan link video ini melalui berbagai jaringan media sosial agar kami terus menyajikan rangkuman peristiwa setiap pekan. Wassalam.